Gereja, apakah yang kamu pikirkan? Gereja yang saya maksud bukanlah bangunan bertembok di mana semua orang berkumpul di dalamnya, yang dipenuhi dengan berbagai fasilitas dan merasakan kenyamanan untuk beribadah. Bukan. Gereja yang saya maksud adalah sebuah tempat di mana orang-orang percaya berkumpul dan mereka berfellowship bersama-sama dalam sebuah ibadah yang menyentuh surga. Orang-orang ini hadir untuk menyembah Tuhan dan mempersembahkan sesuatu kepadanya. Merasakan lawatannya, mereka berdoa dan bertumbuh karena mendengarkan firman Tuhan dengan antusias. Itulah gereja, di mana sebuah tempat itu mampu membuat orang berubah, mengalami pembaruan hidup, dan memiliki iman yang semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus di dalam karakter kehidupannya sehari-hari. Gereja yang saya maksud adalah sebuah tempat di mana kita makan dan minum secara rohani. Sebuah tempat yang kita butuhkan dan tempat kita bertindak untuk saling peduli, saling mengasihi sebagai sebuah keluarga. Gereja yang saya maksud adalah jiwa-jiwa yang mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan di dalam setiap ibadah, yang membuat setiap orang mengalami mujizat setiap hari, karena every day with miracle. Itulah gerejaku, G2CC, sebuah tubuh Kristus di dunia di mana aku dan kamu dan kita semua tertanam, berakar, dan tumbuh di dalamnya. G2CC is my church, my community, and my family. Betul, gereja itu adalah kita, komunitas kita, keluarga kita. G2CC adalah kita. Everyday with miracle. Haleluya. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Sakaramu hilang, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Katakan sama-sama, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Amin. Dan kami selalu mengucap syukur. Amin. Melihat kesetiaan-Mu yang terus-menerus bertahan di sekitar kami, di dalam hidup kami. Justru kami yang seharusnya merasa malu, Tuhan. Karena kami seringkali berubah setia di hadapan. Tetapi kesetiaan-Mu membuat kami tetap yakin dan percaya bahwa dalam ketidaksempurnaan kami, Kau Tuhan tetap setia. Tuhan Yesus, kami mau dengar isi hati-Mu. Sampaikan firman-Mu dengan kuat kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Berikan kepada kami hati yang bersyukur untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hati yang mau dibentuk, hati yang mau ditegur,
dan hati yang menangkap pesan supernatural. Sehingga kami pulang hari ini akan berbeda karena kami menangkap pesan Tuhan yang jelas dalam spirit kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Hari ini kita belajar dari perjumpaan Maria dan Elisabet. Kita tahu kedua wanita ini sepupu. Elisabet berada di En Kerim, itu sekitar 5 mil dari Yerusalem. Maria berada di Nazaret, kurang lebih jaraknya sekitar 70 mil. Sehingga ketika Maria berangkat dari Nazaret ke En Kerim, dibutuhkan waktu kurang lebih 4-5 hari jalan kaki. Dan peristiwa yang dicatat di dalam kitab Lukas kita akan baca bersama-sama. Lukas pasal 1, buka Alkitab saudara. Selain memberikan pesan bahwa Maria akan mengandung, malaikat yang sama juga memberikan konfirmasi. Tidak seperti sekarang kita melakukan konfirmasi dengan teks atau dengan menggunakan teknologi. Dulu nggak bisa seperti itu. Sehingga Maria butuh waktu 4 hari 5 hari dari Nazaret ke Yerusalem untuk membuktikan perkataan malaikat di dalam ayat ke-36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, atau sepupumu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Ini agak mencengangkan karena Elisabet sudah tua. Dan Zakaria juga sudah tua. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan? Malaikat memberikan konfirmasi untuk meneguhkan pesannya kepada Maria bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan untuk meneguhkan hati Maria, dia berkata bahwa itu loh yang tidak mungkin hamil. Sepupumu itu di hari tuanya dia juga mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi pada saat Maria menerima pesan malaikat Gabriel ini, dia tidak tahu bahwa Elisabet sedang mengandung. Dan Elisabet justru sedang mengandung 5 bulan. Betul saudara? Karena tidak mudah untuk saling memberi kabar di masa itu. Dia tidak tahu bahwa sepupunya hamil. Malaikat yang memberitahu kepadanya. Dan dia masih meragukan itu. Dari mana kita tahu? Nanti kita baca ayat berikutnya. Tetapi penekanannya saudara, ketika kita menerima pesan supernatural, memang kadang-kadang pesan supernatural itu dalam akal dan pikiran kita tidak mungkin. Itulah cara Tuhan bekerja. Karena Tuhan adalah supernatural, dia memberikan pesan-pesan supernatural kepada anak-anaknya, kepada kita. Dan dia hendak mendidik kita agar kita bisa menangkap pesan supernatural itu dengan iman. Makanya di situ dikatakan dalam ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mengapa seringkali kita gagal menerima kebenaran mengenai bagi Allah tidak ada yang mustahil? Karena kita membenturkannya dengan akal pikiran kita. Kita membenturkannya dengan situasi dan kondisi kita. Kita membenturkannya dengan tembok yang menjulang tinggi dan berdiri. Dan berkata tidak mungkin aku menembus itu. Kita membenturkannya dengan gunung yang ada di depan kita. Kemarin saya ke Gramedia itu lihat buku satu. Kalau Anda tidak bisa memindahkan gunung, jangan sampai membuat kakimu berhenti. Kitari gunung itu. Kebanyakan dari kita kalau kita melihat ada gunung menghalangi jalan kita dan berkata aku menyerah. Stop sampai di sini saja. Kalau memang Anda tidak bisa menggeser gunung itu, lalui dia, naik ke atasnya, turun lagi ke bawah, atau kitari. Jadi saudara, mari kita bawa di Natal ini, menjelang Natal maksud saya, mari kita bawa hati dan pikiran kita, kita bangun iman kita untuk menerima pesan supernatural dari Tuhan. Dan yang namanya pesan supernatural itu selalu tidak mungkin. Menurut akal pikiran manusia, selalu tidak mungkin. Tapi karena kita orang percaya, kita harus membangun iman kita yang berkata dan menerima kebenaran yang unlogically. Kebenaran yang tidak bisa dijelaskan oleh akal pikiran. Bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Sebab ada statement yang sangat kuat di sini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
So, kalau Bapak Ibu melihat gunung yang tinggi di depanmu, melihat ada hal-hal yang, sudah, habis sudah. Bukan begitu sifat anak Tuhan. Itulah sebabnya kita diingatkan. Mungkin Anda hari-hari ini sedang berhadapan dengan tembok yang besar. Mungkin Anda sedang berhadapan dengan penghalang di depan jalan. Mungkin Anda berada dalam tekanan dan ancaman dan berkata, waduh tidak mungkin bisa diatasi. Saudara, bawa semua perkara itu di hadapan Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Tuhan mau dia bisa membuat Anda berjalan di atas air. Kalau Tuhan mau, dia mampu membuat air berubah jadi anggur. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apalagi kalau kita menerima pesan supernatural. Seringkali kalau kita menerima pesan supernatural, kita bertanya-tanya, mungkin gak? Apa iya? Apa betul? Apalagi kalau kita mendengarkan kesaksian orang lain yang wow, amazed. Begitu powerful. Bukannya menerima dengan iman kita malah bertanya-tanya. Masa sih? Jangan-jangan hiperbola. Jangan-jangan ditambah-tambah. Itu akan membuat kita akhirnya lepas dari kekuatan dan kuasa pesan supernatural itu. Jangan pernah lupa saudara, bahwa ketika Tuhan memberikan pesan supernatural, entah melalui firman Tuhan, entah melalui mimpi, entah melalui tanda-tanda, dan berbicara kepadamu secara pribadi, Anda harus percaya, itu yang pertama. Dan yang kedua, simpan itu dalam hatimu, seperti ayam membuahi telurnya. Tahu ya, ayam membuahi telurnya, dia terus berada di atas telur itu, kecuali dia cari makan. Bahkan kalau perlu dia tahan makan, di titik di mana dia lapar, dia baru keluar sebentar lalu cepat-cepat kembali. Seperti itu loh. Membuat apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Jadi kita perlu mengerami pesan supernatural itu. Ketika Abuna menerima pesan Tuhan untuk membangun rumah Tuhan di tempat ini, saya mengerami dan menerima pesan supernatural itu. Dan tiba-tiba semuanya menjadi baik. Ketika kita menerima pesan supernatural, kadang-kadang yang menjadi pertanyaan, gimana aku tahu Abuna bahwa itu pesan Tuhan? Betul ya? Mungkin Bapak Ibu pernah bertanya hal yang sama. Bagaimana aku tahu? Saya berkata kadang-kadang Tuhan tidak memberikan hal seperti itu. Jadi bagian kita seperti mencoba-coba sebenarnya. Tetapi dalam usaha kita mencoba-coba itu, kita tiba-tiba melihat jalan mulai terbuka, tiba-tiba saja kita sudah ada di sana, tiba-tiba kaki kita udah mulai melangkah ke sana. Itulah tandanya. Sebab Tuhan tidak berkata pasti, enggak. Mengapa? Karena dia tahu kita memiliki kehendak bebas. Dia tahu kita memiliki pikiran yang bisa beradu argumentasi dengan Tuhan. Tapi belajar dari Maria. Apa yang kita pelajari darinya ketika dia menerima pesan supernatural. Di dalam ayat 38. Kata Maria. Kita baca sama-sama ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Yang namanya kenapa digunakan kata hamba Tuhan di sini? Yang namanya hamba itu saudara, tidak boleh ada kata tidak. Kalau Tuhan berkata ke sini, yes, taat. Kalau Tuhan berkata ke sana, kalau tuannya berkata ke sana, ya taat. Kalau kita sudah mulai ngomel, itu namanya bukan hamba. Itu. Ketika kita sudah mulai membenturkan dengan kepentingan kita, keegoisan kita. Saya hari-hari ini senang sekali mengamati. Karena hari-hari ini Abuna banyak di Semarang. Mengamati para pelayan di gereja kita. Dan saya tahu, mohon maaf ini, saya tahu. Ini yang benar-benar hamba. Ini yang hamba jadi-jadian. Kelihatan, saudara. Kita rasa, karena Abuna gembala toh. Saya tahu. Ini kalau model orang ini dicutik, bisa ngamuk, tersinggung. Ini kalau model orang ini diginiin, dia akan memperbaiki diri. Kita tahu. Jadi marilah kita bergerak, entah dalam panggilan pelayanan apapun, di dalam dimensi apapun. Kalau kita berada dalam rencana Tuhan, Tuhan akan bicara hal-hal supernatural kepada kita.
Dan mari kita memiliki mentalitas hamba seperti Maria itu. Dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dia tahu ya, kalau hamba itu tidak boleh ada kata tidak. Ya udahlah Tuhan, ya udah nurut aja, udah. Walaupun aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti. Karena ini pertama kali Tuhan muncul setelah 400 tahun. Kitab terakhir dalam perjanjian lama itu adalah Maleakhi, betul ya? Zakaria. Maleakhi. Itu berturutan itu, Zakaria, Maleakhi, nabi-nabi kecil. Semua membawa pesan Tuhan. Tiba-tiba setelah Maleakhi, pesan Tuhan berhenti. Cepat. 400 tahun, saudara. Tuhan gak bicara, Tuhan gak kirim nabi, Tuhan gak membawa firman-Nya. Bait Allah ada, tapi ibadah menjadi rutinitas. Para pelayan ada, tapi ya para pelayan di situ adalah pelayan yang melayani secara seremonial. Tiba-tiba malaikat Tuhan muncul di rumah Maria. Kaget karena mereka sudah terbiasa dengan pelayanan yang biasa-biasa. Udah terbiasa dengan pelayanan yang agamawi, yang ritual. Jadi ketika malaikat bicara, kamu mengandung dan saudaramu, sepupumu juga mengandung. Dan ini bulan yang kelima bagi dia. Maria itu tidak mengerti dan dia berkata, aduh ini gimana, terlalu besar bagiku perkara ini. Tapi dia tahu ini adalah perkara supernatural. Makanya kalau khotbah di gereja itu, kita harus tangkap pesan-pesan supernatural itu. Kita tidak boleh menangkapnya dengan telinga kita, tapi kita harus menangkapnya dengan spirit kita. Dan ketika kita menangkapnya, ada hal yang kita tidak mengerti. Kalau itu menyangkut hal yang sangat baik buatmu, itulah sebabnya ketika firman Tuhan disampaikan kita berkata, amin. Yes, aku percaya. Itu sikap Maria yang menjadi teladan bagi kita. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Seandainya Maria tidak ngomong begini, malaikat tidak akan meninggalkan dia. Dia akan datang terus sampai Maria berkata yes. Hebat loh cara Tuhan. Berani gak kita berkata Bapak Ibu? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini pertaruhannya besar loh. Kenapa? Kenapa pertaruhannya besar? Mereka masih hidup dalam hukum Musa di masa itu. Jadi kalau ketahuan Maria hamil dan dia tidak punya suami, maka dia tahu resikonya, dia harus siap dihakimi secara sosial dan dilempar batu sampai mati. Dia tahu resikonya. Apa yang membuat kita seringkali gagal membuai pesan supernatural dalam kehidupan kita? Karena kita tidak siap dengan resiko. Kita nggak siap. Hari Kamis ya, saya ke Jakarta. Hari Kamis saya ke Jakarta. Hari Kamis Abuna ke Jakarta, ada perayaan Natal, sebuah suku. Jadi jam 4 ibadah Natalnya. Saya berkata, oh puji Tuhan jam 4. Paling 2 jam, saya udah pulang hotel lagi istirahat. Ya saya sudah pergi mau beli sesuatu untuk Natal gereja kita. Batal saudara. Jadi saya duduk di depan. Ada kursi terhormat di depan. Ini ketua panitia, ini Abuna, ini komisaris utama, ini wakil komisaris. Jadi kelihatan sekali toh. Ternyata acara Natal itu baru selesai jam 11 malam. Saya udah gelisah. Setelah saya khotbah selesai, kan ada ibadah Natal dulu, kemudian baru acara perayaan. Jadi gimana caranya saya cabut ya? Hanya 4 orang di depan, ketahuan sekali kalau berangkat. Kalau pergi, kalau lari, melarikan diri ketahuan. Saya udah gelisah, aduh ini gimana ini. Ada break setengah jam untuk makan. Setelah itu acara dilanjutkan lagi. Enggak selesai terus saudara. Tiba-tiba ada suara hati. Itu risiko. Kamu harus siap dengan risiko. Daging kita kan pingin balik. Saya baru nyampe hotel jam 12 malam. Daging kita pingin balik. Itu yang disebut dengan resiko. Saudara. Nah kadang-kadang kita tidak siap dengan resiko itu ketika
kita membenturkannya dengan keinginan, kedagingan, dan kemauan kita. Kita tidak mau. Kadang kita berkata, aku ini hamba Tuhan. Aku hamba Tuhan. Aku pelayan. Melayani Tuhan adalah kehormatan. Yes. Giliran ditegur, ngamuk. Giliran berkoordinasi dengan banyak orang, ngamuk. Nah itu gagal itu menerima pesan supernatural ya saudara. Tapi saya percaya di G2CC Family ini tidak ada yang seperti itu. Semua baik-baik. Amin. Pokoknya kalau keluar dari gereja kita pasti gak baik. Itu aja tandanya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ayo belajar. Ya, tangkap pesan Tuhan. Oh yes, ini bicara kepada rohku. Walaupun aku harus mengambil risiko untuk menerimanya, aku imani itu terjadi dalam kehidupanku. Kadang-kadang kita gak siap dengan risiko, saudara. Kita gak siap dengan risiko. Ada harga-harga tertentu. Ada jemaat pernah keluar dari gereja kita. Dia tidak siap dengan risiko. Dia berkata, aku sudah muncul di atas mimbar, ketahuan, terus kan kamu ibadah di sini. Nanti bisnisku gimana? Ya sudah, pergi aja. Urus bisnismu di sana. Itu tidak siap dengan risiko. Bubar sekarang, saudara. Dia bertumbuh dengan baik di sini. Itulah sebabnya ketika Anda tahu itu pesan supernatural, apapun resikonya ambil sampai itu terwujud dan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Ini penting. Itulah makna Natal. Nggak usah kita bicara-bicara lagi. Yesus lahir 25 Desember. Kita semua udah tahu. Lanjut. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria. Kata berangkat di sini artinya bergegas. Berarti dia tidak menunggu lama. Dia ingin membuktikan apa kata malaikat itu. Maria bergegas. Artinya dia tidak menunda. Dia tidak membiarkan waktu berlalu. Segera dia lakukan. Dia melakukan perjalanan yang tidak menyenangkan. Saudara, Nazaret pergi ke En-Kerim itu jauh. Dan melewati pegunungan. Tidak seperti jalan sekarang, ada jalan tol. Dia langsung ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Nah, kata kunci yang kedua yang kita pelajari di sini adalah salam. Katakan bersama Abuna salam. Penting sekali loh memberi salam kepada orang lain. Amin. Abuna beberapa waktu kemarin itu dapat kesaksian dari seorang anak Tuhan. Masa Abuna, aku berhadapan dengan dia. Aku ngelihat saudara, dia nggak mau nyapa saya, cuek aja gitu sambil mainan HP. Saudara, Anda di dunia itu ya, saudara, tidak sedang berada di hutan, kita berada di dunia. Monyet pun punya teman loh. Iya toh? Monyet itu adalah binatang komunal. Monyet pun punya teman. Walaupun kalau ada pisang mereka saling rebutan. Tapi paling tidak ada temannya. Mbok ya sapa. Kalau ketemu orang, halo, mungkin dia sibuk, ya, sapa. Apalagi kalau ada anak muda di sini harus hormat pada orang tua loh. Jangan tunggu orang tua sapa Anda duluan. Halo tante, halo om, shalom, itu. Sebab ketika Anda menyapa seseorang, itu berarti Anda peduli terhadap dia. Amin, amin. Anda peduli. Kalau Anda menyapa seseorang itu berarti Anda memperhatikan dia. Hari-hari ini gadget begitu mempengaruhi kehidupan kita sehingga kita akhirnya menjadi downgrade kehidupan sosialnya. Tiada hari tanpa gadget. Terus. Emangnya gadgetmu bisa kasih kamu makan? Bisa memproduksi nasi. Bisa Anda. Bisa kasih mobil. Bisa kasih bensin. Bisa minum air. Kalau bisa, ayo kita semua lakukan itu. Bisa menyelamatkan. Banyak orang-orang kehilangan
peluang-peluang terbaik, bahkan kehilangan kehidupan sosialnya hanya karena gadget. Saya berdoa jemaat Abuna tidak seperti itu ya. Tidak demikian. Kita akhirnya lupa kehidupan sosial, lupa menyapa orang lain karena untung di tempat di Semarang ini nggak ada got yang di depan. Coba ada got. Terperosok loh. Terperosok. Salam akan membuat Anda bukan hanya peduli kepada seseorang. Salam kepada orang lain berarti Anda memiliki hubungan baik dengannya. Ya. Bagaimana salam Maria kepada Elizabeth waktu itu? Sini mah. Seperti ini salamnya. Seperti ini salamnya. Halo, shalom. Peluk. Nah, berapa kali? Ulangi. Shalom. Ciumnya bukan di bibir, di sini. Yang kemarin keikut Israel lihat Abuni cium cowok. Lihat, nah kayak gitu di sini. Itu salam di Timur Tengah. Ya. Jangan lakukan di sini. Nanti salam kita pulang ibadah gereja, Abuna berdiri di situ. KB jemaat tak cipok sebesar-besar. Itu budaya. Jadi kita harus mengerti dulu ya. Konteksnya waktu itu. Konteksnya. Ada tuh temannya people itu. Selalu dia cari. Kalau mau ketemu harus pergi ke situ. Namanya Susi Simelekete. Oh kalau udah ketemu revival dipeluk. Wah, tenggelam kepala people semuanya. Big size. Salam. Ayo kita mulai menjadi jemaat yang berani memberi salam. Mau bersahabat kepada setiap orang. Tidak egois. Dan yang penting ketika engkau memberi salam, engkau melepaskan damai atas orang itu. Engkau hadir sebagai shalom atasnya. Dan ketika Maria memberikan salam kepada Elizabeth. Ingat ya, ini dalam peristiwa, rangkaian peristiwa supernatural. Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus belum turun. Di masa perjanjian lama Roh Kudus itu hinggap. Datang lalu pergi lagi. Datang dan pergi lagi. Tapi ini terminologi yang sangat penting. Tiba-tiba Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Salam akan membuat dua hal terjadi. Pertama, ketika Anda berada di dalam dimensi yang sama dengan seseorang, maka terjadi keguncangan dalam spiritmu. Amin, amin. Coba Anda duduk dalam ibadah yang rohnya dingin. Kalau Anda tidak kuat-kuat, Anda ikut-ikutan jadi dingin. Coba Anda duduk di dalam ibadah, di samping orang yang sedang beribadah dan rohnya menyala-nyala berkobar-kobar. Hatimu gimana? Ikut berkobar-kobar. Maka kalau Anda melihat dan menerima sebuah pesan supernatural, Anda harus pastikan kalau itu bicara kepadamu dengan kuat, sesuatu akan melonjak dalam rohmu. Yes, ini dia. Aku mau ambil. Ini. Sebab Elizabeth sedang mengandung. Kata lonjak kan di situ. Dulu itu di antara 3 anak Abuna, siapa yang paling banyak gerakannya ya? Nova ya. Itu bisa ada siku ini loh. Bisa jalan-jalan. Set, net. Bisa itu kayak gitu di dalam perut mamanya. Makanya besarnya dia itu pecicilan itu. Waktu dia lulus itu, Benedict Novaaro Zaluku, SMP ya, pria sejuta aksi. Saya langsung gini. Melonjak. Jadi ini kata apa ini, melonjaklah anak itu bukan gerakan alamiah biasa. Tidak.
Sampai badan Elizabeth tergoncang dengan keras. Kenapa? Karena ini bukan respon otot, tapi respon supernatural. Sesuatu yang Anda kandung dalam hidupmu, ketika bersinggungan dengan hal yang supernatural, maka apa yang Anda kandung itu akan melonjak. Dan Anda tahu itu adalah jatahmu. Kapan Anda terakhir mengalami lonjakan supernatural? Mari renungkan itu baik-baik. Dan pastikan jangan sampai Anda kehilangan kesempatan ini. Sebaliknya orang lain yang justru mengalaminya. Lonjakan supernatural. Lonjakan supernatural itu akan membuat hatimu berkobar-kobar. Lonjakan supernatural itu akan membuat engkau bersemangat. Lonjakan supernatural itu akan membuat Abuna itu ya, sama Abuni, kalau mau menerima berkat Tuhan itu, saya selalu ngomong sama Abuni, Mah, sepertinya sesuatu akan terjadi sebentar lagi. Dan itu selalu terulang. Seperti itu. Terus, nah itu loh, bawa dirimu di dalam dimensi yang sama. Lonjakan supernatural itu hanya terjadi ketika Anda berada dalam frekuensi yang sama. Kalau Anda tidak berada dalam frekuensi yang sama, pesan supernatural apapun yang masuk tidak akan membuat sesuatu terjadi dalam spiritmu. Tidak akan membuat sesuatu terjadi di dalam rahim imanmu. Ini bukan hanya bicara mengenai rahim fisik. Kita mengandung, yang kita kandung itu adalah benih. Dan kita rindu agar benih itu dilahirkan. Dan kalau benih itu dilahirkan itu artinya terjadi. Amin saudara. Dan sebelum dia dilahirkan dia memberikan lonjakan kepada kita. Wah, itu akan membuat kita terkejut. Coba kalau Anda lewat di jalan tol mulus, toh, dari jauh Anda melihat mulus, tiba-tiba cerat. Anda kaget toh. Mungkin Anda ngantuk-ngantuk. Ya. Di jalan tol itu kadang-kadang ada strip. Strip yang terbuat dari besi ketika yang membatasi jalan ya, dengan arah yang berbeda. Jadi kalau mobil mungkin karena ngantuk tiba-tiba berbelok ke arah jalan yang berlawanan, tidak ada garis pembatas. Nah strip itu pembatasnya muncul lonjakan kan, kita segera sadar. Lonjakan akan memberikan kepada kita kesadaran. Sama seperti bagi yang jemaat yang baru ya, Abuna memiliki kebiasaan dari ruko. Setiap kali rapotan Abuna selalu minta laporan raport anak-anak. Mulai dari SD, SMP, SMA. Wajib setor ke muka Abuna. Wajib saya lihat. Mulai dari ruko itu, ya kan dari ruko. Dulu itu Abuna selalu memberikan reward bagi yang nilainya paling tinggi. Tapi karena jumlahnya sekarang sudah semakin banyak, rugi bandar. Tapi kemarin sore ada yang ngomong pada saya, Abuna saya siap jadi sponsor. Kalau reward itu dihidupkan lagi. Ya toh, sponsornya sebenarnya hanya satu paket buku tulis atau alat tulis ya. Anak-anak kan senang diberi itu. Jadi siapa yang masih belum laporan-laporan itu saya harus hadir sebagai lonjakan dalam caramu belajar. Ya toh? Lonjakan. Talia belum laporan. 3 anak perempuan Jimmy belum laporan. Ya, Fanny sudah laporan tadi pagi. Livi belum laporan. Krucil satu ini belum laporan. Ya, Ina sudah laporan. Sudah laporan kamu belum? Kalau enggak saya berikan lonjakan. Iya ya. Perlu saudara. Kadang-kadang lonjakan itu hadir tidak dalam situasi yang mengenakan. Sakit penyakit itu bisa jadi lonjakan loh. Betul ya? Supaya kita sadar. Masalah bisa jadi lonjakan. Supaya kita sadar. Agar bisa menangkap dimensi supernatural yang Tuhan sedang nyatakan. Putus cinta juga bisa jadi sebuah lonjakan. Jadi bukan hal-hal yang baik saja. Tuhan menggunakan berbagai macam cara untuk membuat kita mengingat akan Dia. Amin, amin. Untuk membuat kita mengingat bahwa ada Tuhan yang menjaga perjanjiannya dengan kita. Melonjaklah anak di dalam rahimnya itu. Dan hal kedua yang terjadi, Elizabeth dipenuhi oleh Roh Kudus. Wow. Masih ingat ketika Saul dipenuhi oleh Roh Kudus? Ketika dia mencari keledai-keledai ayahnya. Ada serombongan nabi yang keluar dengan gambus dan kecapi nari-nari. Ya, nari-nari. Ketika Saul berada di dalam
dimensi supernatural itu berada di dalam area. Kemarin Abuna cari kendaraan online. Ya, sore. Saya baru ngeh, saudara. Caranya dia mencari driver. Saya baru ngeh. Pertama dia munculkan peta di gereja kita. Jadi kan ada lingkaran tes, betul kan? Karena dia tidak temukan dalam lingkaran itu, tiba-tiba petanya di zoom out, lebih luas dan lingkarannya jadi tambah 2, lebih luas, nggak ditemukan lagi, dia zoom out lagi, lingkarannya lebih luas lagi. Saya baru ngerti, begitu caranya. Jadi kalau kita lagi pesan transportasi online, dia cari terlebih dahulu ada ketentuannya, saya tidak tahu radius berapa keliling di sekitar titik di mana itu sedang dipanggil. Kalau dia tidak temukan, ternyata diperluas jangkauannya lagi. Jadi 3 kali grade saya tidak bisa menemukan itu. Untung ada John, berangkat kita. Jadi kalau Anda tidak berada di dalam radius itu, nyangkut enggak? Nyangkut enggak, saudara? Enggak. Itulah gunanya kita hadir di gereja. Itulah gunanya kita ikut dalam ibadah dengan antusias. Abuna sudah mengajar tentang sakah. Sudah seharusnya sekarang Anda mengangkat tangan. Sudah harus berbeda, tidak lagi lipat tangan, angkat tangan, sembah Tuhan, loncat-loncat kalau perlu. Kalau perlu ini ada karpet, guling-guling. Kalau malu guling-guling di situ, nanti kita beli karpet, taruh di situ, guling-guling di situ. Karena Anda berada dalam radius Tuhan. Jangan pernah keluar dari radius Tuhan. Tuhan itu seperti mencari begitu, saudara. Saya membayangkan, iya ya, kalau Tuhan mencari saya harus memastikan diri saya berada dalam radius pencahariannya. Memang Tuhan tahu saya ada di mana, tapi mata Tuhan itu hanya mengarah ke satu titik. Kalau dia tidak berada di situ, bagaimana dia menemukan saya? Doa saya akan sia-sia. Setiap pesan profetik apapun yang saya tangkap tidak pernah ada gunanya. Dan tidak akan pernah saya lahirkan hal-hal besar. Karena saya berada di luar jangkauannya. Itu keren sekali. Pertama dicari di sekitar Geraha Padma, tes. Gak nemu. Dia perluas, di zoom out, luas. 2 garis, tes. 2 gelombang itu. Gak nemu lagi. Dia naikkan lagi, sampai 3 gelombang. Nemu, saudara, ada di pojok itu. Terlalu jauh. Bayangkan kalau Tuhan melakukan hal yang sama. Gabriel hadir kepada Maria. Dia membawa pesan profetik. Apa yang membuat Maria berada dalam frekuensi dalam area yang sama? Karena Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu yang akan membuat sesuatu akan melonjak dalam hidup kita. Amin. Kenapa Zakheus naik ke atas pohon? Karena ada lonjakan dalam spiritnya. Kapan Anda terakhir naik pohon untuk berjumpa Yesus? Kalau perlu nanti kita bangun pohon-pohonan di sini. Ngapain di situ? Kan sesuai dengan firman Abuna, aku lagi mau ketemu Yesus. Itu secara harafiah, saudara. Naik pohon bicara mengenai ada sesuatu yang melonjak dalam spiritmu. Dan lonjakan itu membuatmu terguncang sehingga Anda tahu sebentar lagi Anda akan melahirkan dan ada kuasa Roh Kudus yang melingkupi hidupmu. Itulah yang seharusnya kita persiapkan di Natal ini. Haleluya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari G2CC Voice. Itu saja khotbah kita hari ini. Amin. Kita tunggu. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Maria ketika menerima pesan Tuhan, dia memuji Tuhan. Dan kita mengenalnya dengan nyanyian pujian Maria. Mari kita ulang kembali lagu ini. Saya percaya Tuhan sedang merilis
pesan supernatural bagi kita. Kita akan mulai dengan bagi Allah yang mulia. Kita akan nyanyikan lagu ini. Saudara, tolong teks yang ditampilkan ke depan supaya jemaat bisa mengikutinya. Mari siapkan hatimu, letakkan kedua tanganmu di dadamu. Terima kasih Tuhan. Mau bersyukur atas pesan-Mu dalam hidup kami. Kami mau bersyukur atas setiap yang Kau tabur melalui kuasa supernatural dalam hidup kami. Jamah kami, bawa kami dalam radius-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, bagi Allah yang mulia, amin, yang bertata di kerajaan surga. bagi anak domba, Bagi anak domba Yesus Kristus Yesus Tuhan. Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya. Mari datang kepadanya, Sujud di hadapan tahtanya. sujud di hadapan tahtanya. Katakan, mari puji Dia. Mari puji Dia, Maha kuasa. Raja Maha Kuasa. Engkau layak Angkat tanganmu. disembah. Sama-sama katakan, Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Angkat rohmu di hadapan Tuhan. Biar terjadi lonjakan. Haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Sama-sama katakan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. katakan, mari puji Dia. Puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya,
kami penuh dengan sukacita ya Tuhan. Dan biar hatimu disenangkan, biar hati kami berkobar-kobar terus, apalagi menjelang Natal ini. Dan kami tahu sebuah lonjakan supernatural sedang terjadi dalam hidup kami. Materaikan itu, materaikan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu semua. Bapak Ibu diberkati dan firman hari ini, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman gereja dalam sepekan. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Vena dari Cianjur. Ya, selamat datang Ibu, semoga minggu depan bisa bergabung kembali. Info gereja dalam sepekan. Yang pertama, nanti sore ada ibadah online pukul 17.00 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Kemudian, firman online hari Rabu tanggal 21 Desember diliburkan. Break to Prayer hari Jumat tanggal 23 Desember pukul 17.00. Kemudian ada ibadah Natal, malam Natal untuk tanggal 24 Desember pukul 17.00 di tempat ini. Ibadah Youth hari Sabtu tanggal 24 Desember diliburkan. Kemudian ibadah perayaan Natal tanggal 25 Desember pukul 17.00 juga di tempat ini. Ibadah sekolah minggu tanggal 25 Desember pukul 17.00. Seperti biasa, di setiap bulan Desember gereja kita menyediakan amplop Natal dalam rangka memberikan persembahan untuk kegiatan Natal dan Tahun Baru kepada jemaat yang terbeban serta rindu untuk memberikan persembahan dan ikut berpartisipasi dapat mengambil amplop di tempat yang sudah disediakan. Kemudian kami juga mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan ulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur panjang. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Bu Ika. Tambahan pengumuman, besok Jumat dalam doa breakthrough. Semua pelayan mimbar tanggal 24 dan 25 wajib hadir ya. Untuk kita bisa diurapi bersama-sama. Mari kita angkat tangan kita akan doakan anak-anak kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak kami ini dalam tangan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, sekalipun mereka kecil dan tidak mengerti dan belum mengerti. Berikan kepada mereka hikmat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi dengan kasih sayang-Mu di kehidupan mereka Tuhan. Dan juga kami berdoa agar hidup mereka memiliki karakter yang baik, tumbuh dalam kasih terhadap sesama dan kasih terhadap Tuhan. Mereka cerdas dan pintar di sekolah, dan mereka juga menjadi satu terang di mana mereka akan dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi anak panah di tangan-Mu ya pahlawan Israel. Berkati hidup mereka, berkati guru-guru sekolah minggu, terus tambahkan jiwa-jiwa di kelas sekolah minggu, dan Tuhan gerakkan hati orang-orang tua untuk mengirim anak-anaknya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan di sekolah minggu di Citu Sisi. Semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. 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 Tuhan berkati. Kita akan berdoa buat yang berulang tahun. Pak Johan ulang tahun hari ini. Jadi silakan Pak Johan maju ke depan. Siapa lagi yang berulang tahun? Siapa namanya? Ada lagi yang ulang tahun pernikahan? Yang keberapa? 15, Noel ke 15, Pak Johan 17 plus.
Siapa lagi yang ulang tahun pernikahan? Ardian. Ada lagi? Yang belum Abuna doakan? Kita nyanyi dulu untuk mereka ya. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya. Hip hip. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati ya suami istri ini Tuhan. Tidak ada yang kebetulan kalau Engkau mengirim mereka untuk menjadi bagian dari kami. Berkat kudus pernikahan Kana turun atas Adrian dan istrinya. Dan Engkau Tuhan yang berjanji untuk membawa mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Tahun depan adalah tahun penuh kemenangan. Amin. Di dalam kehidupan mereka. Amin. Berikan kepada mereka anggur kudus pernikahan Kana. Dan mereka akan melihat kebaikan Tuhan. Amin. Kalau mereka bisa bertahan sampai dengan hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Berkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan. Dan kami semua berdoa, mereka akan lepas landas itu tahun depan. Tidak ada yang kebetulan Tuhan. Berkat-Mu atas suami istri ini. Juga kami berdoa untuk Noel. Berkati dia berulang tahun, memasuki usia ke-15. Secara khusus Engkau persiapkan sebagai anak laki-laki milik pusaka Tuhan. Lepaskan dia seperti anak panah di tangan pahlawan. Pada sasaran-sasaran yang Kau siapkan untuk masa depan yang baik. Umur panjang ada di tangan kanannya. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Berikan kecerdasan, kepintaran dan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat Pak Johan yang berulang tahun hari ini. Tangan-Mu senantiasa ada di atas kehidupannya, kesehatannya, dan semua pekerjaan-pekerjaan yang Kau berikan di tangannya. Dia akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupnya. Dia akan melihat tingkap-tingkap langit baru yang akan Tuhan bukakan. Umur panjang ada di tangan kanannya. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Dan berkat anak cucu itu mengalir dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Dan kami percaya di minggu yang akan kami lalui, minggu depan, sampai nanti kami akan tiba dalam perayaan Natal, adalah minggu yang penuh dengan kedahsyatan Tuhan. Amin. Dan banyak hal supernatural yang akan kami lahirkan. Amin. Dan apa yang kami kandung saat ini akan melonjak. Amin. Karena kami tahu Tuhan selalu tepat waktu dan memberikan yang terbaik buat anak-anak-Mu. Kami juga sepakat berdoa untuk seluruh acara Natal tanggal 24 dan tanggal 25. Bekerjalah Tuhan di tengah-tengah kami. Amin. Kami percaya Tuhan yang dahsyat dan hebat itu akan hadir. Amin. Dan menjadi berkat dan memberkati kami semua. Juga pelayanan KKR nanti sore di Kudus. Satu kota Kudus dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Orang-orang akan mengalami lawatan Tuhan. Amin. Dan kuasa Roh Kudus akan dinyatakan. Orang-orang sakit sembuh. Amin. Orang-orang lapar dan haus akan kebenaran dipuaskan. Amin. Ada pertobatan, ada pemulihan. Amin. Amin. Ada hati yang siap ditaburi kebenaran Amin. firman Tuhan. Berkat seluruh perjalanan tim saat berangkat sampai pulang kembali ke Semarang. Semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap benih yang boleh Engkau izinkan untuk kami tabur. Karena kami mengerti bahwa segala berkat yang kami terima di dunia ini sesungguhnya berasal dari Tuhan. Dan sukacita bagi kami ketika kami memberikan dengan rasa syukur, mengembalikan ke dalam rumah Tuhan apa yang sudah kami terima dari Tuhan tersebut. Berkati setiap benih yang ditabur oleh anak-anak-Mu. Berkati hidup mereka, pekerjaan mereka, dan buka tingkap-tingkap langit dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan. Juga atas perjamuan kasih yang diberikan oleh Pak Johan sekeluarga yang akan kami nikmati sebentar lagi di bawah. Kuduskan dan berkati makanan dan minuman itu. Dan berkati kembali keluarga ini dengan segala kebaikan yang sudah mereka lakukan buat kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Buka kedua tangan-Mu.
dan pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Amin. kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Aku punya Tuhan. Mari pakai berdiri saudara. Besar yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kebenaran darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang selalu menggenapi. Katakan, imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kebenaran darimu. Ku terima sekarang kebenaran darimu. Mari angkat tanganmu, katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan.